Cuma nak bahasa ini kampung nesu. Bukan nesu ya, tapi kecewa. Kecewa? Jadi ada perasaan kecewa ketika kami itu ngerawat, terus dia itu sebenarnya menurut prediksi kami itu dia itu sebenarnya sudah bisa produktif, kayak sampai bisa kerja sebenarnya, tapi sampai ketika diarahnya angel kayak gitu yang bikin kami kecewa. Nah, terus sama tadi bilangnya gimana kalau kambuh itu sebenarnya apa? Ya kan ini toh kan mikir kan ini adik kan memang masih kecil, tapi dikasih tahu sulit, suruh belajar sulit, suruh sholat sulit. Kalau ketika diberitahu sama ibu atau sama saya, dia itu biasanya pergi ke rumah bude, ngadu ke bude, aku dimarahi. Jadi orang-orang itu membenci saya. Katanya adiknya kok dimarahin terus, padahal kan demi kebaikannya aku. Terus yang saya tuh kalau ke rumah tetangga itu dia tuh makan di sana, disuruh makan, minta makan. Kan saya jadi malu. Jadi saya ini membuat sendiri kesalahanku ini apa toh? Apakah karena aku tidak bekerja terus jadinya adik kekurangan gizi itu? Kan mesti kan kalau tidak minta di tetangga mintanya ke saya atau ke ibu. Jadi kan entah bagaimana caranya kan saya kan harus bekerja. Jadi selain saya bekerja menguntungkan diri saya, adik pun juga begitu. Dari dia tidak merasa minder gitu pergi ke tetangga gitu. Tapi ketika sampean itu maksudnya baik, ngasih tahu adik, membimbing dia, maksudnya nanti untuk kedepannya biar nggak terus-terusan kayak gitu, saudara-saudaramu dan tetangga itu malah marah-marah sama kamu. Iya. Kayak apa marahnya? Ya terus diledekin gitu. Ledekin gimana? Pecah gendeng. Hah? Pecah ya? Pecah. Diketawain gitu. Dia sambil ngomong apa? Ya enggak, beru. Maksudnya apa beru? Beru itu angin kerah. Binatang itu. Sambil ngomong pecah gendeng maksudnya? Ya kan aku nih mas kan dikiranya aku ini gimana ya? Menasehati adik itu ngawur gitu, jadinya anggapan masyarakat oh iya Marno kok ngawur matunya adik, berarti Marno belum sembuh, pendapat masyarakat gitu. Padahal sebenarnya maksudmu baik. Maksudku baik kan begini kan sama ayah kan adik itu dititipkan ke saya. Jadi bagaimana caranya saya harus bisa membuat adik itu menjadi anak yang baik, anak yang mandiri, anak yang sopan, biar bagaimana tuh keluarga saya yang sudah miskin itu tidak terlalu terpuruk gitu. Tapi ya apa kadang saya masih punya semangat tuh ya. Adik kan dititipkan ke saya, jadi saya harus entah bagaimana caranya harus bisa membimbingnya walaupun sulit. Kadang punya semangat seperti itu, tapi kadang juga ya karena teman-temannya karena kadang saya seperti itu ya saya bagaimana kan ibu tidak bisa menasihati adik, ibu bekerja terus. Jadi adik itu mulai dari kecil itu memang dekatnya sama saya. Tapi ketika sampean ngasih tahu dan dia nggak nurut, sampean emosi. Ya kadang emosi. Terus akhirnya ngamuk, banting HP. Iya. Saya kan pengen tahu adik itu gimana ya. Meskipun pendidikannya rendah, tapi dia itu
gimana toh, kan saya kan sudah berobat ke sini membawa atas nama Bulin. Bulin itu kan seorang yang besar, jadi kalau saya ngamuk, saya bagaimana itu, aku nggak mau bikin malu orang-orang aku. Tadi kan pas kita makan tadi loh, Saman kan tanya, Bu Lin, bagaimana perasaanmu ketika ada salah satu pasienmu itu kambuh atau relaps ya? Iya kan? Terus aku bilang aku kecewa kan gitu. Terus kamu kan bilang, kan kenapa kecewa? Kan ketika kami kambuh itu sebenarnya bukan kemauan kami kan? Iya. Iya, Mas, cerita no? Ya seperti itu kan, bagaimana loh, kambuh tidaknya itu kan tergantung bagaimana usahanya untuk sembuh, dan termasuk juga ridho ilahi. Jadi ketika kami kan tidak tinggal diam tuh, sebagai pihak keluarga pasti mengusahakan, dan perjuangan kami pun sebagai pihak keluarga juga tidak gimana ya, tidak santai-santai maksudnya itu. Maksudnya kamu itu sebenarnya sudah sangat berusaha maksimal. Iya. Termasuk minum obat juga sudah rutin. Iya. Berusaha melakukan sesuatu kegiatan yang positif. Tapi akhirnya tetap aja masih ada kekambuhan yang dimaksud sampai hari ini tadi, sampai ngamuk, banting-banting HP, banting-banting barang kayak gitu. Itu sebenarnya bukan keinginanmu, iya Kak? Gimana? Jadi ketika sampai banting HP tadi sadar nggak? Ketika sampai ngamuk, rusak barang sampai yang tadi barusan terjadi tadi, sebenarnya sampai itu sadar nggak? Ya gimana sadar, tapi saya tuh kayak seperti melampaui batas gitu Bu. Maksudnya kan sudah nggak bisa menahan emosi. Ya mungkin begitu kan, ya mungkin begitu. Kan sebagai manusia itu kan mempunyai batas, di antara batas gimana dia harus berbuat, dimana harus bertindak. Ketika bersama lingkungan, batas itu kan aturan itu diterapkan. Jadi ketika walaupun kita sakit kan seharusnya kita bisa menahan emosi. Ketika kita sudah lepas emosi gara-gara suatu alasan, itu saya tuh nggak bisa apa-apa Bu. Contohnya kemarin waktu di atas kan Bulin mandi, aku nih takut oh ya, entah apa yang terjadi jika aku tidak segera menuruti emosi tadi gitu. Emosi apa memang Saman ketika aku bilang marah ya cepet mandi, nggak sih, nggak pikir apa? Kambuh. Kok kambuh suruh mandi? Ya enggak kan, takut memang ke bawah, di bawah ada apa gitu perasaannya Bu. Gini ya, mulai sekarang dan seterusnya, ketika Saman ada perasaan cemas apapun itu atau pikiran gak enak apapun itu, posisimu masih dengan Bulin di rumah ini, Saman harus bilang gak usah takut. Jadi Bu, saya nggak berani turun sendiri, nggak apa-apa, nanti ditemenin. Tahu ada teman di bawah, ya kan? Jadi nggak usah takut. Terus sampai pulang dulu, dan itu aku malah nggak seneng. Makanya aku kan bilang, kalau kamu masih ingin dirawat, kamu harus nurut. Kalau kamu nggak nurut, sekali nggak nurut, aku itu orangnya gampang kecewa sebenarnya. Jadi ketika kemarin Bu Lin marah, perasaanmu gimana? Kecewa. Kecewanya, sedihnya gimana? Kan miskin Bu. Itu kan aku kan waktu kecil itu kan hidup sama bapak, itu punya adik. Entah apa yang terjadi, mereka itu tidak sesayang Bulin kepada saya. Jadi ketika saya mencoba Bulin, alhamdulillah ternyata ada yang sayang sama saya. Jadi saya harus bagaimana tidak mengecewakannya. Ketika saya mengecewakannya, dia itu sedih. Oh iya,
saya sudah diobati tapi kok mengecewakannya gitu Bu. Mungkin perasaan pasien-pasien yang lain juga sama seperti saya. Terus saya juga kecewa lagi begini, kan pada saat itu bunda masih, ibu masih nih boleh ngomong ini, Bu, aku udah lama, aku udah akan sembuh aku. Stop, kamu harus sembuh. Apapun yang terjadi kamu akan kucarikan obat sama ayah gitu. Ya benar, aku sama ibu ketemu Bulin kan, sembuh. Itu kok saya tuh kok tidak bisa, bagaimana ya, di perasaan saya itu sayang sama ibu, tapi tingkah laku saya tidak memperlihatkan itu. Contohnya saya disuruh mbak nggak mau, ketika malam nggak mau tidur, itu ya membuat saya kecewa sekali. Tapi kan sebenarnya itu bisa dirubah toh Mas? Bisa Bu, kemungkinan bisa. Kok nggak dirubah? Contohnya kalau kamu lagi bersama Bulin kan, ya. Ini tadi kan ketika datang kamu langsung nyuci baju, terus pola tidur, pola makan, dan sampean kan bersih terus. Ya. Kenapa kalau di rumah nggak bisa seperti itu? Saya kata siapa Bu, saya nggak bersih. Saya tuh kalau di rumah itu ya paling lama nggak mandi 2 hari. Tidak boleh. Maksudku gini loh, kalau di sini kalau bersama Bulin, sampean itu kan bisa bagus gitu loh, bisa sehat. Dan iso nyuci baju sendiri, bersih-bersih sendiri, mandi nggak usah disuruh kan. Tapi kalau di rumah kenapa kok nggak bisa? Kok nggak mau nyuci baju, nggak bisa kayak pas sama Bulin, kenapa? Di rumah nggak tahu. Wah, di rumah kenapa nggak mau nyuci baju sendiri? Nggak tahu sebenarnya. Kalau masih ada Maknul, bude yang keluar itu loh Bu, kan kalau ke rumahnya itu disuruh mandi. Ketika ayah masih hidup juga begitu, disuruh mandi. Ketika mereka berdua sudah jauh dariku, yang mana hati saya itu tidak ada di rumah. Kalau gini lah ya, masalah sampean pribadi ya, kayak kebutuhan pokok sampean kayak mandi, makan, ibadah dan lain itu kan urusannya sampean sendiri, kenapa harus diingatkan gitu loh. Jadi sampean sudah sehat. Terus lagian kalau lagi di rumah sini kan selama ini kan nggak usah disuruh, sampean bisa, ya nggak sih? Iya. Terus pertanyaanku, kalau pas lagi sama Bulin sampean bisa melakukan itu tanpa disuruh, kayak mandi, makan, cuci dan bersih kan nggak usah disuruh, tapi sampean kan sudah bisa. Lah kalau pas di rumah kenapa kok itu harus disuruh, kok harus ada yang ingatkan, kenapa? Mungkin karena itu saya nurut sama ibu gitu. Berarti kalau di sini karena takut sama Bulin. Ya gimana ya? Iya mungkin. Kalau di rumah enggak? Di rumah ya enggak, tapi saya mandi itu kalau pas tidak disuruh itu tuh dari hati saya. Oh iya, saya melihat teman kok bersih-bersih, saya jadi pengen. Ketika suatu saat teman itu berkata contohnya tidak bagus, tidak enak gitu, saya tuh jadi semangat saya hilang. Oh, jadi ketika di rumah atau di tempat lain, ya, sampean itu kalau melihat orang lain itu sebenarnya pengen kayak mereka, bersih, kelihatan cakep, kelihatan energi kayak gitu, dan pengen ada apresiasi tersendiri ketika sampean itu melakukan hal yang sama. Tapi ketika orang lain itu merendahkan sampean timbul rasa kecewa, terus akhirnya alah percuma aku. Betul Bu, seperti itu loh. Jadi kan ketika teman-temanku berpakaian bagus, bicara sama saya itu baik-baik, maksudnya itu mana baik, ya baiklah, maksudnya itu akrab gitu. Jadi saya itu punya semangat, oh iya temanku kok bagus, jadi saya harus bagus. Tapi ketika teman saya, pergaulan saya itu buruk, semuanya kok sama anak yang tak jarang mandi, saya jadi terbawa. Saya kira sampean juga malas mandi. Iya. Oh, jadi ketika di sini itu sampean ngelihat Bulin kan bersih, dek
bersih. Apalagi juga bersih. akhirnya sama ke bawah gitu. Tapi ketika di rumah teman-temanmu males jadi ikut kayak gitu. Iya. Oh berarti sama nek kene ae, gak usah pulang. Mana? Terus teman-teman saya kemana? Teman-teman kamu Baik-baik. kan ketika sampean sudah beberapa kali ini, ketika sampean di sini kamu tuh sehat, terus bersih, terus apa ya, semuanya teratur, normal. Tapi kan beberapa hari di rumah kayak gitu lagi, iya kan? Iya. Nah terus ya apa? Ini loh, sampean itu kalau pengen ngajarin adek ya, ngajarin adek hal-hal yang baik, itu jangan langsung kamu suruh. Gimana? Jangan langsung kamu suruh. Jadi misalnya, Dek, sampean kudu mandi sing bersih, sampean ora oleh nakal, ndak usah mainan HP, gak oleh begadang, nggak usah kamu suruh. Kamu kasih contoh aja. Kamu itu harus ngasih contoh. Kakak yang baik itu, pengajar yang benar itu ngasih contoh, tidak menyuruh. Jadi misal, sampean itu nggak seneng nek adik kotor lah, sampean itu harus bersih. Iya. Kalau melihat orang lain nggak seneng kotor, kamu itu harus ngasih contoh. Kalau bersihnya seperti ini loh. Kalau kamu bilang, Dek, kamu jangan main HP, kamu pun tidak boleh main HP. Mana mungkin adek nurut sama kamu, kalau kamu pun sebenarnya ketika ngomongin, Dek, orang dolanan HP lah ya, tapi sampean main HP. Itu bukan contoh yang benar. Ya nggak sih? Iya. Jadi ketika sampean pengen adekmu itu nurut apa sing kok omongne, sampean itu berusahalah memberi contoh. Jangan menyuruh, apalagi memaksa. Apalagi dengan gertakan, itu nggak benar. Ya. Dan lagi, kalau kamu itu pengen jadi orang baik, dianggap baik, itu jangan pernah sekali-kali berharap pujian. Jangan pernah sekali-kali kamu itu mengharapkan pengakuan. Lillahi ta'ala aja, ya wes lah, terserah sampai nilai aku ya opo, terserah kamu. Yang penting aku pengen baik, aku pengen bersih, aku pengen normal, aku pengen hidup wajar. Nggak perlu sampean kayak sampean bilang tadi kan, ketika sampean pengen bagus, pengen bersih, ketika kamu pengen jadi orang baik-baik, tapi orang lain memandang kamu itu tetap marno yang katanya apa mang? Gendeng. Sampai itu tiba-tiba langsung ngedon, dan percuma saya sehat, ternyata orang memandang saya tetap marno yang sakit, ya kan? Jadi gini loh, tentang hidupmu dari awal sampai hidup sampai dengan sampai berakhir hidup nanti, itu adalah tanggung jawabmu. Iya, benar. Urusanmu, bukan urusan orang lain. Jadi sampean ndak usah peduli dengan komentar orang lain. Ndak usah terlalu berharap pujian, ndak usah terlalu bermimpi untuk pengakuan. Percuma itu, abaikan. Mas intine kamu berbuat baik, kamu berusaha normal, tunjukkan kalau kamu sehat. Nggak peduli orang lain memandang apa, sebenarnya kamu harus berbuat yang menurutmu baik dan terbaik. Ya. Nah, sampai terus-terusan mikir, percuma aku waras, percuma aku resik, nah wong liya panggah mikire aku iki panggah sakit. Percuma sampean kok dan maneh, gak sehat-sehat. Kayak sampean bilang tadi, ketika sampean di sini, kamu itu benar-benar jadi marno yang sehat. Tapi ketika kamu tak pulangkan, kamu itu berubah lagi, bisa kambuh, terus mandi pun juga jarang, terus semuanya pola hidup, pola makan, kebersihan dan lain-lain jadi terganggu lagi. Karena di sana lingkungan sekitar mungkin dan keluarga kurang mendukung, ya enggak? Iya. Jadi sekarang itu kamu punya tanggung jawab besar untuk menunjukkan bahwa dirimu itu sehat. Pada dirimu sendiri aja, lingkup keluargamu bertiga aja dulu. Masalah orang lain mah masa bodoh. Lagian kamu makan kan tidak minta mereka. Kalau untuk diri saya dan satu keluarga sudah, kan begini ya, di rumah itu kan dulu ketika saya masih sakit kan saya di kerangkeng. Saya kok enggak cepat puas, tidak, tapi maksudnya kan saya harus bersyukur. Oh iya, dulu saya seperti itu, enggak pakai baju, kencing di tempat, terus ya bandingi HP,
ketika saya sudah bagaimana ya, sudah tidak punya perasaan ingin ngamuk lagi, itu tuh saya senang ya Bu. Terus? Ya itu saya senang. Ketika saya itu berbuat baik itu saya senang di hati itu. Ada rasa bahagia, ada kepuasan. Enggak bahagia gitu Bu. Terus? Contohnya yang kesini tadi dibawa sama Budin, saya kok bahagia. Terus kadang emosi saya kadang muncul itu biasanya ketika ada orang lain itu berkata seperti ini, kadang yo seolah kon aku nyapa kowe lu tobat manut deloken kanca-kancamu do bebas, tidak terkekang, tidak di rumah aja seperti kamu gitu. Tapi kadang itu seperti itu saya muncul emosi. Tapi saya tanya sama Bunda, saya tanya Bunda gini, biarkanlah orang lain, yang penting kamu nurut sama Bunda gitu katanya. Di lingkungan saya itu kan begini Bu, kalau ada yang disayangi meskipun dia tidak baik akan tetap disayangi. Jika dibenci, walaupun itu sesuatu yang baik akan dibenci. Jadi sulit Bu. Habis pusing mikir, yang penting aku sehat wes aku gitu kadang mikirku. Terus sampean merasa sehat? Belum Bu. Masih HP Sony loh. Ya Allah, Sony loh Bu. Harganya berapa Bu? Mahal lah. 2 juta ya? Mahal lah pokoknya. Kan kemarin gini Bu, saya sempat kangen sama Ibu. Ibu kok enggak kesini ya? Biasanya Mbak Trina, Mbak Anu, kok sudah lupa sama saya gitu. Terus sama Ibu diberi semangat. Kalau kamu baik dia tidak akan melupakanmu gitu. Tapi kan sampean sadar kalau beberapa hari ini Bulin kecewa sama kamu. Sadar tapi saya enggak ketemu apa yang kecewa, yang dikecewakan yang Bulin. Ya kan ada kemarin itu pas sampean tak carikan pekerjaan, ketika sudah waktunya bekerja sampean nggak datang. Itu. Iya, yang bikin aku kecewa. Kan mencarikan pekerjaan kamu itu nggak mudah. Sudah 4 kali loh gagal, dan penyebabnya karena kamu nggak datang. Dan beberapa kali aku udah nego sama si bos, calon atasanmu itu sudah di ACC terus akhirnya 4 kali gagal. Akhirnya aku kecewa. Manusiawi kan? Manusiawi. Iya kan, aku manusia juga. Iya, manusia Bu. Juga yang punya batas kesabaran. Ketika itu aku tuh sudah berusaha maksimal membuat kamu itu benar-benar produktif, bahagia, berguna dan membanggakan kayak gitu loh. Tapi ketika itu kesempatan itu sudah datang, kami pun sangat berusaha untuk mencari dan ada, dan itu nggak mudah. Terus sampai itu nggak datang. Kalau sekali 2 kali mungkin aku nggak apa-apa lah ya, mungkin memang dia masih berpikir. Tapi 4 kali loh. Gimana saja Bu itu? Ya tetap di toko-toko itu, toko besar. Terus mereka itu kenal kamu dan mau menerima kamu, itu luar biasa. Ini ada rahasia dari saya. Kalau saya ceritakan Bu ingat ya Pak. Dahulu kan waktu itu saya SMP, saya masih sehat. Saya kan dandan punya bakat nyanyi, punya bakat MC, punya bakat. Terus wajah saya juga enggak jelek-jelek amat. Jadi gini, ini cerita Bu. Iya, oke, tak dengarkan. Sama bude saya kan mau diajak ke Jakarta. Yang Jakarta belum. Kenapa? Tak casting nih. Terus? Nah kesempatan itu ada. Kok saya katakan ada, bagaimana kan bude saya orang Jakarta. Terus? Mau diajak ke sana, mau diajak, ya enggak tahu mau dimasukkan kemana. Sayanya tidak mau.
Padahal itu kesempatan besar jika aku mau, mungkin ya karena ya siapa tahu saya di sana ada rezeki yang baik, kan membawa desa, membawa tempat di mana saya tinggal. Ya. Terus lainnya? Saya nggak mau gitu. Saya kadang menyesal gitu. Itu kan masa lalu. Masa lalu orang itu kan macam-macam dan semua orang punya masa lalu. Ya. Kalau Saman punya masa lalu yang kayak gitu dan dianggap benar, ya nggak apa-apa lah, itu kan dibawa pembelajaran. Sekarang Saman hidupmu kan berjalan, Ya. nggak stay di situ aja kan. Ya. Sekarang itu kamu itu bukan Marno kecil lagi, bukan Marno yang kemarin SMP itu, tapi sekarang itu Marno yang sudah menginjak dewasa. Lah percuma no sampean tetep aku dulu di emben kae, wayahe aku manut, wayahe aku nurut, percuma. Hidup itu berjalan terus. Kesempatan itu tidak selalu datang 2 kali. Benar, Bu. Iya kan? Benar. Sampai sudah menolak 4 kali kesempatan. Nanti ketika ada kesempatan lagi dan kamu menolak lagi, belum tentu Allah masih tetap sayang sampean kan? Benar. Sama kayak aku kan, ketika aku sudah sangat berusaha sabar, tapi kamu itu mengecewakan, wajar toh? Lah aku kecewa, soalnya Mami Mas. Kok malah bagus sampean ganti klambi? Lek kakak kok kalah ngene malah ya? Wes paham. Oh, telu kok. Seneng Mas. Seneng. Dan neng kene seneng ya? Seneng. Nek neng Mas senep. Seneng. Saman ki nyapa lho? Seneng Karya Tuhan. karya Tuhan. Terus Betapa indahnya hidup ini. Apa Pak Arif celak wis esi tok dulu. iya kayak gitu, seperti filosofi manusia, semakin berisi harus semakin menunduk. Seperti manusia semakin berilmu dia Semakin menunduk. tidak boleh sombong.